Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sudah kita dengarkan dari Kang Deddy Mulyadi bahwa beliau itu tidak setuju adanya manasik haji bagi anak TK. Dan itu memang sangat benar sekali ya, dilihat dari berbagai macam segi. Dilihat dari segi agama, ya memang itu tidak perlu. Dilihat dari segi biaya, itu memang tidak perlu. Dilihat dari segi waktu, itu memang tidak perlu. Kemarin ada yang mengatakan bahwa manasik haji anak TK ini menjadi ajang orang-orang berkumpul di situ, menghabiskan uang di situ, jadi sekeluarga ikut semua, capek-capean, panas-panasan, akhirnya juga nggak dapat apa-apa begitu. Nah itu memang betul sekali. Kalau misalkan ini bisa sampai diputuskan, bagus sekali begitu. Nah, ada satu perkara yang mana ini akan menguji kepahaman Kang Deddy Mulyadi kepada agama begitu. Kalau misalkan ini yang mau saya bahas ini sampai dilaksanakan oleh yang bersangkutan, atau jangankan dilaksanakan lah, misalkan ini dijadikan wacana saja begitu ya. Karena beliau ini kan wacana-wacananya bagus sekali, besar sekali. Efeknya, dampaknya begitu. Ini akan menjadikan kita itu lebih mengetahui bahwa KDM ini memang betul-betul mengetahui fikih begitu. Nah, apa perkaranya? Perkaranya adalah terkait penarikan zakat oleh institusi. Jadi penarikan zakat oleh institusi ini itu sudah dilaksanakan beberapa tahun begitu. Ini dari informasi yang saya dapatkan. Jadi karena memang kebetulan ada beberapa orang yang menjadi jamaah saya itu, ada yang macam-macam ya, ada yang pekerja, ada yang honorer, ada yang PNS. Kemudian ada yang memang pekerja-pekerja yang tidak terkait dengan instansi tertentu gitu. Tapi yang tidak ada juga yang tidak terkait dengan instansi tertentu. Akan tetapi memang perusahaannya itu mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga untuk mengambil zakat langsung dari karyawan. Nah ini adalah permasalahan ya. Dilihat dari segi Dilihat dari segi hukum. Nah, kenapa demikian? Karena tidak bisa sebetulnya zakat itu diambil secara langsung. Nah, kenapa tidak bisa? Karena harus dipegang dulu sama orang yang menunaikan zakat. Jadi salah satu dari rukun zakat itu adalah niat ya. Niat ini harus dilaksanakan. Nah, sedangkan bagaimana seseorang ini mau melaksanakan niat zakat apabila dia itu tidak menerima dulu apa yang akan dizakatkan. Dan yang keduanya, bahwa yang namanya zakat itu dia paling afdol itu diserahkan kepada kerabat. Jadi kepada orang yang paling dekat, bukan diambil oleh instansi kemudian kita sendiri tidak tahu zakat itu akan dikemanakan. Nah, ada beberapa permasalahan di sini begitu ya. Jadi entah di dalam zakat fitrah bagaimana, cuman yang saya dapatkan ini terkait dengan zakat profesi. Kita bahas dulu dari zakat fitrah misalkan. Kalau sampai ada instansi apapun itu, misalkan Baznas begitu ya, atau badan amil zakat manapun, kemudian mengadakan agreement dengan suatu perusahaan untuk mengambil zakat fitrah karyawannya secara langsung, ini secara fikih tidak bisa dibenarkan. Minimalnya dari segi mazhab Syafi'i. Kenapa demikian? Ya karena sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa ini memerlukan untuk diniati dulu. Nah, sedangkan zakat fitrah itu kan tidak bisa diambil uang. Jadi ini masalahnya sudah banyak. Apabila karyawan ini langsung diambil dari gajinya untuk membayarkan zakat fitrah. Di mana permasalahannya? Satu, dia tidak berniat ya. Kemudian yang kedua itu dengan uang tuh. Jadi dengan uang saja sudah tidak bisa Syafi'iyah ini. Apalagi tidak disertai dengan niat. Kemudian yang ketiga, kita tidak bisa memastikan dan memverifikasi kemana zakat ini disalurkan ya. Kenapa ini penting? Karena yang namanya zakat itu dia baru selesai apabila harta zakat sudah diterima oleh mustahik. Apabila harta zakat ini belum diterima oleh mustahik, maka zakat itu belum bisa dikatakan sudah tertunaikan. Nah, apakah kemudian lembaga-lembaga yang ada sekarang ini baik di masjid begitu ya, atau organisasi-organisasi yang ada itu termasuk amil zakat? Nah, saya melihatnya itu bukan amil zakat. Ya, silahkan tanyakan kepada orang-orang yang lebih ahli di dalam fikih. Hanya saya tidak melihat itu sebagai amil zakat karena itu tidak
disuruh oleh pemerintah, dan kalaupun disuruh oleh pemerintah itu harus ahlinya. Ya, dan ini masyhur sekali, badan zakat yang ada ini tidak amanah di dalam mengeluarkan atau menyalurkan zakat yang ada begitu. Dan ini pernah disinggung oleh Abu Ya'uci ya dalam beberapa kesempatan Al-Maghfurlah radhiyallahu taala anhu. Nah, yang lebih parah lagi kalau misalkan kita mau mengesampingkan dulu lah hal itu, kita kesampingkan dulu apa zakat fitrah. Yang lebih parah lagi adalah zakat profesi. Yang mana zakat profesi ini pada dirinya dia sudah problematik. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Nah, yang kuat itu tidak wajib. Jadi zakat profesi itu tidak ada. Jadi jangan mengada-ngada perkara yang memang tidak ada begitu, tidak ada hukumnya. Di zaman Nabi Muhammad SAW orang-orang itu sudah bekerja. Tetapi Rasulullah SAW tidak pernah mengambil zakat dari hasil kerja mereka. Kalau pekerjaan itu adalah sebuah profesi. Dan saya mau membacakan apa yang dituliskan oleh Gus Wahab Ahmad di dalam status Facebooknya. Karena saya sudah berpikir tentang ini lama sekali, dan kemudian tatkala beliau itu membuat status seperti ini, saya merasa ini satu frekuensi, berarti bahwa yang namanya zakat profesi itu tidak ada. Beliau mengatakan zakat profesi itu tidak ada. Seluruh dalilnya lemah, tapi dipaksakan. Kalau mau melakukan itu silakan, nanti jadinya sedekah sunnah. Objek zakat profesi adalah pekerjaan, sedangkan pekerjaan bukan benda, sehingga tidak dapat ditarik zakat. Yang benda dari pekerjaan adalah tubuh yang bergerak, melakukan ini itu yang berpotensi mengotori kesucian tubuh. Sedangkan tubuh sudah ada zakatnya sendiri yang berfungsi membersihkannya dari kotoran, yakni zakat fitrah. Nah itu. Jadi zakat profesi itu sendiri di dalam dirinya, dia itu problematik ya. Dalam pengertian memang tidak ada. Apalagi kalau kita mau melihat kepada madzhab al-arba'ah, itu tidak ada sama sekali. Jadi kalaupun kenapa sekarang misalkan seperti Yusuf Qaradawi mungkin salah satu yang mengatakan bahwa itu wajib, itu tidak berlandaskan kepada usul fikih madzhab sama sekali. Jadi tadi sebagaimana dikatakan oleh Gus Awa, ini sangat memaksakan. Nah, meskipun memang permasalahannya itu bukan pada mengeluarkannya, tetapi tatkala menariknya, itu yang jadi permasalahan. Kenapa? Karena tatkala seseorang ini menarik misalkan dia zakat profesi atas nama kewajiban, maka dia itu sudah zolim. Itu sudah mengambil harta orang sedikit banyaknya begitu. Jangan dikatakan, Ustadz ini kan sedikit. Jangan dikatakan seperti itu, karena hukum syar'i itu sedikit pun kalau dia itu memang mengada-ada itu jadi haram. Kita misalkan bisa melihat di dalam kasus berwudu di masjid. Berwudu di masjid itu apabila lebih dari 3 kali, misalkan membasuh wajah itu 4 kali, maka basuhan yang keempat ini hukumnya menjadi haram karena dia telah mencuri air masjid. Itu yang dikatakan di dalam kitab-kitab fikih. Jadi tatkala saya misalkan mewajibkan kepada jamaah-jamaah saya untuk membayar zakat profesi, padahal madzhabul arba'ah ini tidak ada zakat profesi, maka pada saat itu saya telah menzolimi jamaah-jamaah saya. Nah, ini bagaimana ya di instansi bisa tiba-tiba diambil setiap bulan 2,5%. Memang itu dengan persetujuan pegawainya. Tetapi banyak dan sering sekali terjadi itu diambil bukan dengan persetujuan, tetapi dengan apa? Dengan otomatis. Jadi tidak memiliki pilihan. Dan di situ juga banyak kemungkinan karena si penarik zakat ini, jadi badan yang menarik zakat dari perusahaan ini, dia merasa dirinya sebagai amil, dan amil ini nanti dia merasa memiliki andil, merasa memiliki hak dari zakat yang dibayarkan oleh ahli zakat, maka itu pun akan diambil juga sebagian uangnya. Nah, nanti tatkala diambil sebagian uangnya, bisa jadi juga ada persekongkolan dengan perusahaan begitu. Nah, ini sebaiknya dihindari. Jadi permasalahannya banyak sekali. Sudah begitu. Zakat profesi ini bermasalah pada dirinya, kemudian dipaksakan diambil dari karyawan, dan ini dilegitimasi oleh pemerintah begitu. Kalau dilegitimasi. Nah, ini sangat tidak layak begitu. Nah, makanya saya berharap kepada Kang Deddy Mulyadi supaya ini diputuskan. Ya disudahi. Ya, kenapa? Karena tadi madorotnya banyak. Kalaupun memang misalkan jadi sah
atau memang ada zakat profesi itu menyampaikannya atau menunaikannya dengan cara seperti itu menjadikan tidak sah. Ya demikian, mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.